Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran yang selalu menyenangkan dan selalu membuat anak didiknya bahagia. Bersama Ustadz Maulana Malik Ibrahim. Tentunya di kesempatan hari ini semoga Antuna dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tentunya ayo selalu bahagia, jaga prokes kesehatan walaupun belajar di rumah, namun tetap semangat. Sepakat semuanya? Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini masuk ke dalam bab yang ke-6 terkait korespondensi. Apa itu korespondensi? Namun sebelum kita menerangkan terkait korespondensi, Ustadz ingin menerangkan terkait apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Antuna akan Ustadz minta untuk mengidentifikasi informasi, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas tentunya. Adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, menyimpulkan isi, dan menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Baik, selanjutnya adalah terkait tadi korespondensi. Apa yang dimaksud dengan korespondensi? Korespondensi adalah penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain dengan atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama perseorangan atau individu. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi itu disebut dengan surat menyurat atau korespondensi. Jadi, korespondensi itu adalah kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau organisasi. Nah, pihak yang terlibat di dalam kedua halnya tadi itu disebut dengan koresponden. Bisa dipahami semuanya ya. Selanjutnya, karena kita belajar hari ini terkait korespondensi dan ada yang harus kita ketahui terkait korespondensi itu adalah surat menyurat. Nah, pengertian surat itu sendiri adalah surat merupakan alat komunikasi secara tertulis. Surat ini dulu begitu banyak peminatnya. Manakala ingin memberikan kabar kepada keluarga, kepada sahabat. Nah, untuk saat ini mungkin sudah tidak lagi menggunakan surat, namun lebih dengan menggunakan handphone, dengan email, itu pun sama. Namun ada baiknya pun kita belajar bagaimana membuat surat yang baik dan benar. Berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Apa sih pengertian dari surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi ataupun organisasi. Nah, selanjutnya pengertian dari surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jawatan pemerintah atau perusahaan. Selanjutnya, surat pribadi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau perkenalan. Yang kedua, surat pribadi yang isinya bersifat resmi seperti surat yang ditujukan pada wali kelas atau surat yang ditujukan kepada instansi tertentu, misalnya surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, fungsi surat pribadi. Nah, apa fungsi dari surat pribadi? Yang pertama adalah untuk mengekspresikan perasaan. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal
sampai sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Yang kedua, fungsi dari surat pribadi adalah menjadi wakil penulis. Surat pribadi berfungsi sebagai wakil atau duta penulis surat. Surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak yang lain. Yang ketiga, sarana penyampaian ide serta gagasan. Penyampaian gagasan serta ide bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, maka si penulis bisa menyampaikan ide serta gagasannya secara bebas. Selanjutnya adalah fungsi dari surat dinas. Tadi surat pribadi, sekarang fungsi surat dinas. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Yang kedua, fungsi dari surat dinas adalah sebagai alat pengingat. Alat pengingat manakala ada sebuah kegiatan, ada rapat, ada acara, itu bisa dijadikan sebagai pengingat untuk surat dinas tersebut. Yang ketiga, sebagai alat bukti otentik. Nah, ada istilah hitam di atas putih. Nah, kalau seandainya kita membuat surat, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik, apalagi itu suratnya surat dinas. Yang keempat, sebagai bukti perkembangan suatu instansi. Suatu instansi pun bisa diukur berkembang tidaknya dilihat dari surat yang dikeluarkan. Apakah ada kop suratnya atau sudah baik atau tidaknya, itu sebagai bukti perkembangan dari suatu instansi. Yang kelima, sebagai arsip suatu instansi. Arsip sebuah organisasi, sebuah sekolah, surat yang dikeluarkan ataupun surat yang diterima dari kedinasan itu bisa dijadikan sebagai arsip oleh lembaga tertentu. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam surat. Dalam hal ini adalah surat pribadi yang pada umumnya memiliki bagian-bagian. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, dan yang terakhir, tanda tangan serta nama lengkap. Itu adalah bagian-bagian dari surat pribadi. Nah, jika dilihat contoh surat pribadi ada di dalam buku materi kalian. Ini sebagai contoh, ada tempat dan tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, sampai yang terakhir nama pengirim dan tanda tangan. Itu adalah salah satu dari struktur yang harus ada di dalam pembuatan surat pribadi. Yang selanjutnya, bagian surat dari surat dinas. Menurut Hasnun tahun 2006, surat dinas atau surat resmi memiliki bagian-bagian. Ada kepala surat, terdiri dari nama instansi, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, nama jabatan, NIP atau tanda tangan, ataupun cap inisial, dan yang terakhir adalah tembusan. Selanjutnya, ini adalah contoh surat dinas yang tentunya ketika kita aktif di sebuah organisasi pun, atas kita memberikan surat undangan, memberikan surat pemberitahuan kepada teman se-ekskul sekalipun yang ada di sekolah, itu sudah menunjukkan ataupun sudah memperlihatkan itu adalah surat dinas. Nah, jika dilihat dari kebahasaan, dalam sebuah surat terdapat kalimat pembuka yang berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Dalam penulisan surat resmi perlu dipertimbangkan faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat, kecermatan dalam pemilihan kata, dan struktur kalimat dan keserasian letak. Demikian anak-anakku yang soleh dan soleha,
penyampaian materi untuk hari ini terkait surat pribadi dan surat dinas atau korespondensi. Semoga pembelajaran hari ini bisa Antuna pahami dan tentunya kita sama-sama untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.